Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Pratama Wijaya dan hari ini saya bakal ngasih tutorial ya bukan tutorial juga sih ya, ngerjain tugas dari soal UTS yang dikasih sama Pak Agus dari UTS 1, 2, 3, 4 sampai 5. Oke, langsung aja ya. Oke, ini pertama ada bukan tugas pertama ada dari hal pertama nih ya. Nih ya tugasnya gampangnya kita disuruh buat bikin eh, program. Nih ada nih diagram untuk membuat program aplikasi pesanan tiket dengan edisi khusus Wom- World Women Day dengan memberikan harga tiket diskon secara otomatis. Nih ini ada ayatnya. Oke, kita langsung kerjain aja cuy ya. Hmm. Oke, ini jadi jadi pertama-tama kita bakal bikin dulu input buat nama. Tadi apa aja? Saya lihat lagi deh soalnya. Oke, ini pertama-tama kita bakal bikin dulu input buat nih nama, rute penerbangan, nomor tempat duduk, jenis kelamin, umur. Nah, baru ntar kita bakal soal diskon sama harga tiketnya ya. Oke, kita langsung bikin aja dulu kodenya ya. Hmm, itu apa lagi? Rute penerbangan tadi kita bisa itulah nomor tempat duduk. Oke, gender.
Oke, ini kita jadi ya. Dan kita lihat nih awalnya ini sebenarnya untuk kita masukin yang mana dulu gender dan update. Ini bagian kita bakal bahas masukin nomor dari pelanggan kita yang ukuran berapa itu. Ya ini kita udah kita masukin juga ada dan ini untuk hitung diskon berapa dan ya untuk kalian lah jadi berapa. Nah, sekarang kita bakal bikin dulu shot buat pada bagian ya bagian namanya ya. Kita bikin dulu iuran berapa. Cari kita penerbangannya. Oke, ini codingannya udah jadi ya. Nih di sini ada tempat kita buat naro-naro innya. Ada nama, ada nomor buat tempat duduk, ada gender buat taruh cowok atau ceweknya, dan ini ada umur buat tahu kalau umur dari penumpang itu berapa ya. Nah, selanjutnya ini ada kayaknya nggak perlu deh ini. Oke, nih. Selanjutnya ini ada selanjutnya ini ada bagian-bagian untuk ini ya, untuk diskon-diskonnya nih. Nih misalnya umur 10 dapat diskon 100%, umur 11 sampai umur 11 sampai aduh sakit tepung saya. Umur 10 sampai 16 dapat diskon 25%, umur 17 sampai 49 dapat 50%, dan untuk umur 50 sampai 75 itu dapat 75% ya. Dan ya mungkin kalau yang bukan buat cewek nih, kalau yang lanang dapat ya nggak dapat diskon. Oke, kita dan untuk sistem buat ininya nih saya jadi pakainya jadi harga setelah diskon ini yang bakal kita tampilin di sini itu dapat dari harga tiket nih, harga tiket ini kan ada nih harga tiketnya 1.500.000 nih. Nah jadi ntar harga tiket 1.500.000 ini bakal dikaliin sama diskon nih, diskon yang berdasarkan umur mereka nih. Nih misalnya kita ambil salah satu nih, kan kalau misalnya di soal itu kan kita nih dapat diskon 100% kan kalau misalnya umurnya di bawah 10 tahun nih. Nah, ini diskon jadi harga tiketnya itu bakal dikaliin satu, berarti harga tiket aslinya bakal dikurangin 1.500.000. Nah, berarti 1.500.000 dikali 1.500.000 sama dengan ya begitulah harga harganya bakal jadi nol. Saya langsung tunjukin aja kali ya. Nah penerbangan Sri data penerbangannya Manado Jakarta, tempat duduknya 200, jenis kelamin wanita, umurnya 9. Boom. Oh, dapat diskon 100%, dan jadi harga setelah diskonnya 0% ya. Oke, mungkin itu saja untuk video pembahasan soal pertama. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Dadah. Oke guys, hari ini saya bakal ngerjain tugas algoritma buat yang soal kedua ya. Tadi kan udah yang pertama udah tadi. Nah, sekarang giliran yang soal kedua. Oke. Oke. Yang kita lihat di sini saya tuh bakal diminta untuk membuat program aplikasi penilaian mahasiswa ya. Nih, nih ini adalah kriteria-kriterianya. Kalau misalnya yang 90
92 sampai 100 dapat A, 8 ya dan seterusnya. 86 sampai 91 dapat A, minus 81 sampai 85 dapat B plus. Kita langsung aja lah ya, kita coding. Hmm, load saya string lah. Aduh ya Allah. Ini S jadi kayaknya buat codingannya karena singkat saya eh yang nomor 2 itu agak panjang waktu saya bikin, jadi saya kayaknya bakal di speed up aja ya. Ntar kalian bakal lihat hasilnya kayak gimana, dan ntar saya bakal jelasin aja ya.
Oke, akhirnya beres juga ya. Ini kita bikin listnya, saya bikin listnya. Oke, jadi gampangnya ya ini seperti yang ada di ini ada nama, kelas, gender, ada angka buat nentuin berapa nilainya, yang buat masukin ini, dan ini tingkat kemampuannya ya. Kita langsung aja deh. Sebenarnya sih ini cuman ya kayak agak template-nya doang, kayak sesuaiin sama yang tadi di tabel ya. Kayak misalnya tadi saya nih buat nilai 92 sampai 1 dapat, ya dapat nilai A, nggak apa, NIM-nya 4, derajat buktinya istimewa, kayak kayak gitulah tuh. Ya sesuai sama yang di itulah, di tabel tadi tuh. Ya kita langsung aja lah ya. Maaf guys, lupa di save. Apa? Belum. Bentar, bentar. Aduh guys, ini filenya lupa, kita ubah dulu lah ya. Aduh, nama file guys, saya lupa malah naruh spasi. Ini kita ini aja. Nah, oke, ini nama itu udah saya ganti ya. Ini sama sama yang tadi. Dilihat. Oke, kita langsung ngeran aja. Hmm, nomor 22. Oh ya, ini ada yang bagai salah. Bentar ya. Benernya sih, ini salah-salah. Nah, udah bener nih. Tuh, rambut. Oke, ini apa lagi ada F ini. Nah, kekitaran ya. Lupa di save dulu. Udah malam nih. Orang sakit sering ngalahin tugas segini. Nah, nama mahasiswa Chandra, soalnya nilainya kita anggap misalnya 94 misalnya. Jenis kelamin dia kelas 1C, M-nya 4, bla 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 bla. Oke, nih langsung keluar ya tuh hasilnya. Misalnya yang sana dapat 94 itu sesuai itu ya. Nih, yang 9 mana itu? Nah, ini yang 94 nih kan di atas 92 sampai 100 nih, dapat nilai A. Ini angkanya, hurufnya A, angkanya 4, dapatnya istimewa. Kita sekarang coba yang buat yang gagalnya ya. Kita yang dulu biar bersih. Oke, ini misalnya nama mahasiswanya Yok, deh Udin. Ini nilai angkanya tadi, yang gagal tuh berapa tadi yang gagal? Yang gagal tuh lebih kecil dari 55. Nah, anggap ya kita ketik 54 lah ya. 54. Jenis kelamin pria. Kelas 1C. NIM-nya 49.
gagal, dia drafting itu langsung gagal tuh. Oke, jadi kurang lebih begitu ya guys buat soal nomor 2. Saya bakal lanjut aja ke soal nomor 3. Let's go. Oke guys, akhirnya eh, soal nomor 2 sudah beres. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Dan ya seperti biasa saya bakal jelasinnya bakal agak di akhir-akhir aja. Jadi ya kalian bakal lihat cuman speed up-nya aja. Hanya ngantuk juga sih.
Oke, semuanya ya, udah jadi codingannya, tinggal di run aja. Dan di sini saya lihat nih ada buat stringnya, buat ini ada buat harga-harga dari mobil-mobilnya nih, udah saya masukin. Ini buat yang merek-merek dari Toyota. Oh iya, saya lupa, saya harusnya jelasin dulu soalnya. Oke, jadi untuk soalnya ini gampangnya kita sebagai seorang program aplikasi ini disuruh buat bikin kayak eh, list atau apa dari kayak daftar harga dari mobil-mobil yang bakal mereka dijual di showroom mobil mereka nih. Dan ya ada banyak merek, ada merek Toyota, tipenya ada ya Alphard, Avanza, Veloz dengan harga-harga yang bervariasi juga ya. Dari Honda juga ada mobil, ada City, ada Brio dengan harga yang berbeda juga. Nah, lalu ada juga ini ya, ada. Nah, ntar kita dari aplikasi, dari program yang kita bikin ini kita bakal suruh buat bikin outputnya itu kayak gini ya. Kita agak jelasin pakai kalian ada, saya bikin aja dulu nih. Nah, jadi di bagian ini ada tempat buat eh, ini. Jadi saya di bagian sini ini adalah tempat-tempat kita buat eh, milih merek mobilnya ya. Jadi kita tambah ini sengaja saya tambahin buat di bagian ininya, buat di bagian mereknya, soalnya ya biar ada ini aja. Jadi kalau kita pilih merek ini awas lah. Jadi kalau kita pilih di bagian merek ini, itu ntar gak bakal bisa di ini ya, gak bakal bisa di ini. Jadi ntar bakal berakhir. Jadi kalau kita pilih yang Toyota nih, ntar kan langsung nongol tuh merek-merek apa, merek-merek mobil itu apa aja gitu. Nah, kalau kita pilih yang apa, merek mobil yang nggak ada, itu bakal berakhir dengan seperti in mana sih? Nah, ini benar ya. Bakal berakhir dengan merek mobil nih, merek mobil tidak tersedia gitu. Nah, selanjutnya ini kalau kita pilih Toyota ya, ini ada harganya juga tuh. Nah, ada merek-merek mobil yang tadi udah ada di list tadi, dengan harga-harga yang beda, yang sama juga kayak tadi ada di list. Oh, oh ya, sama kalau misalnya itunya nggak ngisi, ntar bakal yang ada pilihan tidak valid, jadi ntar langsung ulang gitu. Tuh. Sama ya kayak yang ada di itunya. Ya, kita langsung saya praktekin aja lah biar gampang nyaman. Ini belum dibersihin bekas tadi. Nah,
Sama bagian bawah belum. Oke, misalnya nama pelanggannya nih. Nama pelanggannya misalnya Joko. Domisili di Joko di mana? Misalnya di Mojokerto. Jenis kelamin ya lah. Nih, saya dia suruh milih nih. Kamu mau merek dari mobil apa gitu? Nah, kita pilih dari Honda. Tadi kan ada Brio, ada bla 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 lah. Oh sorry, saya salah. Saya harusnya agak pakai caps lock lupa. Hanya Joko, Joko domisili di Mojokerto. Ini sekarang ini apa ya? Nah, hanya nah kita pilih mobil kesukaan Joko. Joko itu sama dari produk Honda. Sukanya Brio ceritanya. Honda. Gitu. Bentar. Oke, jadi saya misalnya nama nama pelanggannya Joko. Domisilinya di mana? Misalnya domisilinya di kan Joko ini nama-nama orang Jawa. Misalnya kita pilih Mojokerto aja. Atau jenis kelamin pria laki-laki. Misalnya Joko ini sukanya mobil dari buatan-buatan Honda. Misalnya kita pilih dua nih. Dua. Oh, langsung nongol tuh. Misalnya Joko sukanya belinya mobil Brio nih. Ya, ada harganya itu 119 juta. Misalnya kita pilih nomor 4 nih. Mobil Brio. Boom. Nah, langsung nongol tuh rincian pemesanannya ya. Ya apa invoice ya. Invoice dari pesanan yang Joko minta ya. Dan kalau misalnya ini kan kalau yang berhasil nih. Hanya saya pilih yang nggak ada ininya, nggak ada mereknya misalnya nih. Kita pakai namanya Jajang aja. Yang di Bandung. Ini sekarang ya. Misalnya tadi kan dari 3 itu ada yang ada kan. Misalnya kita pilih yang nggak ada hanya Wuling nih. Wuling. Ini salah. 5. Nah, merek mobil tidak tersedia. Dan Jajang harus mengulang kembali pengisian dari formulir buat beli mobilnya. Ya mungkin simpelnya seperti itu aja ya. Sampai jumpa lagi di sampai jumpa lagi di pembahasan soal keempat. Oke semuanya, ketemu lagi sama saya dan kali ini saya bakal ngerjain tugas UTS buat yang soal nomor 4 ya. Lihat tulis soalnya. Nih soalnya itu jadi di sini kita sebagai programmer itu bakal disuruh buat kayak program aplikasi buat gaji karyawan ya sesuai jumlah hari kerja, hari lembur, jumlah bolos dan juga bonus ya. Jadi kalau hanya apa upah per harinya 500.000 gede banget gila 500.000. Upah lembur per harinya 300.000, dana bolos 125 dan bonus kalau misalnya jika dia hadir full 28 hari itu dapat 200.000. Nah, kita ntar bakal disuruh, nah ini hasil yang bakal kita bikin ntar bakal jadi kayak gini ya. Posisinya apa, bulannya apa, ntar kita isi aja lah itu. Jadi kita langsung aja ke pengerjaan codingannya.
Oke guys, akhirnya eh codingannya udah jadi ya. Ini sebenarnya kalau misalnya nama-namanya ini ya template aja sih sebenarnya. Jadi ntar apa kalau saya mau saya bisa tinggal tambahin aja dari ini, tapi ya ini waktunya udah agak mepet, saya pengen cepet-cepet aja sih sebenarnya. Jadi ya namanya template aja lah, gak apa-apa, jadi tinggal apa tinggal langsung gitu. Jadi ini if tuh misalnya dia hari full 20. Oke, saya coba jelasin dulu dari ini deh, dari awalnya ya. Jadi untuk gaji dia itu awalnya kan emang dari 500.000 tuh tadi. Nah, jadi ntar gaji itu dari kerja dikali upah per hari. Nah, sedangkan gaji lembur itu dari dia lembur dikali sama upah lembur nih. Sedangkan upah bolos itu dari dia bolos sama dikaliin sama potong bolosnya berapa ya. Biasanya bolos berapa hari terpotong berapa. Nah, kalau misalnya dia kerja full, itu ntar dia bakalan dapat tambahan bonus. Kalau misalnya enggak, berarti dia gak dapat apa tambahan bonus, tapi ya udah dapat upah bolos. Saya langsung praktekin aja lah ya. Nah, nah misalnya namanya opal bulan, dan jadi jumlah hari kerjanya misalnya banyak kan tadi 28, saya 28 nih. Jumlah lemburnya 2, jumlah bolos level berarti 0 kan. No, dapat upah lembur 600.000, dapat bonus 200.000, jadi gajinya 14.800.000 nih. Sedang kalau misalnya ada bolos misalnya apa lagi aja namanya, apa jumlah hari kerja misalnya cuman 26 misalnya, jumlah lemburnya berarti jumlah lembur satu kali hanya tanggal berapa, jumlah bolosnya 2, ya kan dia agak masuk 2 hari tuh dipotong 250.000. Soalnya tadi kan eh, denda bolosnya tuh denda bolosnya tuh minus 125.000 kali 2 aja, jadi 250.000, nggak kurang ya itu, jadi 13.050.000 gitu. Oke, mungkin gitu aja kalau hanya buat soal nomor 4. Kita ketemu lagi di soal nomor 5 ya.